Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya aku, Imran Zulfikar. Jadi hari ini di sini saat aku membuat video ini, hari ini itu tanggal 14 Februari 2022. Dan ini tuh hari keempat aku karantina. Jadi kemarin aku positif corona, jadi harus dikarantina. Tapi syukurnya aku nggak berasa apa-apa sih, tidak ada gejala-gejala yang berarti, hanya hidungku di hari-hari pertama itu mampet, terus tenggorokanku agak gatal di hari pertama aja. Sekarang udah hari ke berapa ya, udah ketiga apa keempat hari gitu, dan aku bakal karantina sekitar 7 hari. Jadi oke. Terlepas dari itu, aku mau bahas lagi tentang yang kemarin yang udah aku janjiin ke kalian, yaitu mengenai benefit dan gaji ketika kamu bekerja di Maldives, ya, terutama untuk industri perhotelan dan resort, ya. Jadi aku nggak tahu kalau untuk industri lainnya, misalnya di perkapalan atau di kelautan, di tempat-tempat lain aku nggak begitu tahu, tapi aku akan sharing tentang benefit dan gaji yang kamu dapatkan apabila kamu bekerja di hotel maupun resort yang ada di Maldives. Kebetulan aku udah pernah, seperti yang kalian tahu, aku udah pernah kerja di Maldives itu di dua tempat, dua-duanya adalah di resort. Nah, aku akan kombinasikan antara resort tempat pertama aku kerja sama yang sekarang. Ya, kurang lebih itu dia hampir sama. Ada yang plusnya, ada minusnya. Kurang lebih dia ya mirip-mirip. Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk kalian-kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, ataupun di share video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga untuk teman-teman kalian. Ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja kepada. Jadi kalau kalian kerja, pasti kan kalian dapat yang namanya gaji. Nah, selain gaji juga kan kalian dapat yang namanya benefit. Benefit itu hal-hal lain di luar gaji, ya. Oke, sekarang yang ingin aku bahas dulu adalah benefitnya. Nah, kalau gaji kan gampang ya. Kalau gaji kamu sekian, gitu ya udah sekian. Tapi kalau benefit kan ada banyak, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui ataupun mungkin kalau kalian belum tahu, aku bekerja di sini di sektor perhotelan. Aku adalah seorang fitness instructor, yoga instructor, dan juga physical therapist atau kayak semacam fisioterapi gitu. Nah, benefit-benefit yang aku dapatin di sini itu yang pertama, ya. Yang pertama, ketika aku diterima, seperti aku udah jelasin di video sebelumnya, ketika aku diterima, aku dibiayain seluruhnya. Dibiayain seluruhnya sama mereka, mulai dari tiket pesawat dari rumah sampai ke sini. Kemudian di pertengahan perjalanan kan, misalnya ada transit gitu, kita dibekali makanan. Biasanya sih di dalam pesawat itu pokoknya dia kasih kita pesawat yang full service, ya, yang sudah termasuk makanan di dalamnya. Nah, selain itu juga kalau kamu diterima di perusahaan itu, dia akan urus semua yang dibutuhkan, seperti pengurusan visa. Jadi kamu tidak bayar visa, mereka yang akan urusin semua. Kemudian mereka juga akan urusin semacam medical itu mereka yang akan urusin. Kalau misalnya kalian diminta untuk medical di Indonesia, biasanya nanti kalian bayar sendiri, lalu billnya kalian harus simpan, nanti dirembas, nanti diganti di sini, atau nanti medicalnya akan dilakukan di sini, dan itu semua akan dibayar oleh mereka. Nah, Oke, kita masuk aja kalau misalnya kalian udah sampai di sini ya. Nah, itu tadi proses perjalanannya kalau kalian diterima, dan itu segala prosesnya akan diurus sama mereka dan akan dibayar oleh mereka. Jadi kalian tidak perlu keluar apa-apa. Tapi ada hal-hal kecil yang kalian akan bayar sendiri, itu ada di video saya sebelumnya, kalian tinggal tonton ya. Di video saya sebelumnya apa aja yang biasanya kalian bayar sendiri gitu. Tapi hanya sekecil-kecil, hal-hal kecil. Nah, ketika kalian sampai di sini, pastinya kalian akan dikasih akomodasi sama mereka, tempat tinggal. Nah,
tempat tinggal itu disesuaikan dengan posisi dan jabatan kalian. Nah, ada yang tempat tinggalnya bertingkat seperti yang ini, yang kamar saya karantina sekarang ini. Ada yang tempat tidurnya bertingkat, ada yang isi 6, ada yang isi 8, ada yang isi 4, ada yang isi 2, ada yang isi 1. Jadi balik lagi kepada posisi kalian masing-masing, kepada level kalian masing-masing ya. Semakin tinggi jabatan kalian, pasti kalian akan dapatnya yang lebih besar atau yang privasinya lebih terjaga. Misalnya yang satu kamar sendiri gitu ya. Nah, semakin rendah posisi kalian makin banyak juga sharing gitu. Jadi kamar kalian itu berbagi ya. Bisa 3 orang, bisa 4 orang, atau bisa 6 orang. Nah, di tempat saya yang pertama itu kebetulan saya posisinya supervisor. Yang waktu pertama kali saya kerja di tempat yang itu posisinya supervisor. Jadi saya dapatnya kamarnya itu isinya 6 orang, tapi kamarnya besar sekali. Kamarnya besar, kemudian di dalam kamar itu disekat-sekat. Itu depan-depanan tuh ada 3 sebelah sini, 3 sebelah sini. Jadi 6 isinya. Tapi kamarnya nyaman sekali. Nah, kamarnya itu nanti setiap minggu itu akan dibersihkan. Ada housekeepingnya yang akan bersihkan. Dan di dalam kamarnya itu udah lengkap. Ada lemari, ada AC pastinya, ada kulkas, ada satu meja kecil gitu, terus ada tempat tidur kita. Nah, kulkasnya itu nanti sama mereka setiap minggu sambil mereka bersihkan kamar kalian. Jadi kamar tuh nanti akan dibersihkan, akan diganti spraynya oleh mereka, akan diganti sarung bantalnya dengan yang baru. Jadi kita punya housekeeping khusus yang untuk menangani tempat tinggalnya karyawan. Nah, terus kita punya kulkas juga, kulkas kecil gitu, itu isinya minuman-minuman gitu, kayak soft drink, Coca-Cola, Fanta, terus aneka jus-jus gitu, sama kacang-kacangan, sama snack-snack gitu, snack-snack kecil gitu ada, itu akan diisi oleh mereka setiap minggunya. Biasanya kita nggak ada yang makan, jadi mereka jarang isi, karena masih utuh gitu ya. Minggu depannya masih ada gitu, karena kita jarang makan. Karena di kantinnya juga makanannya banyak gitu. Dah, setelah itu untuk kamar mandi, isi kamar mandi itu juga semua disediakan oleh mereka. Misalnya tisu toilet, kemudian sampo, sabun, itu kayak sabun cair itu diisi sama mereka sekali seminggu juga. Sekali seminggu tuh diisi sama mereka penuh-penuh gitu. Sabun cair, sampo cair itu kan nempel di dinding kan biasa ya di kamar mandi kalau kayak di hotel gitu. Terus shampoo, sabun tadi, terus sikat gigi itu dikasihnya sekali aja, pas waktu pertama kali kamu datang itu mereka kasih sikat gigi dan lengkap, satu paket lengkap gitu, sikat gigi terus odol gigi itu dikasih satu kali. Tapi nanti kalau misalnya sudah habis atau kalian mau ganti sikat giginya, kalian bisa beli di kayak koperasinya gitu di sini, kalian bisa beli. Tapi kalau sabun, shampoo mereka akan refill setiap saat. Nah, jadi itu tadi ya akomodasi. Nah, kemudian kalian akan dapat makan. Nah, makan itu kalian dapatnya, kalau tempatku yang pertama dia kantinnya itu tidak pernah tutup. Jadi dia selalu buka. Tapi mereka ada jam-jamnya. Jam sekian itu tidak ada makanan misalnya gitu ya. Jadi dia ada jamnya. Jam 5 pagi mereka buka sampai jam 9. Jadi itu dia ada makanan isinya untuk breakfast. Nah, habis itu mereka nggak tutup, cuman makanannya di clear up sama mereka. Nggak ada makanan. Nah, nanti baru mereka buka lagi sekitar jam 12. Itu untuk makan siang sampai jam 2. Nah, pokoknya kantinnya tuh nggak pernah tutup. Cuman jam 12 sampai jam 2 tuh ada makanan gitu. Selepas jam 2 tuh nggak ada makanan. Nanti jam 3 lagi sampai jam 4 ada makanan. Nah, jam 3 sampai jam 4 itu isinya semacam kue-kue. Jadi jam 3 jam 4 itu kan jadwalnya evening tea ya, atau afternoon tea. Isinya kue-kue, snack-snack, kemudian ada kopi, teh. Jadi kopi, teh itu selalu ada di situ. Terus kita punya kayak mesin kopi, mesin kayak milkshake, terus mesin es krim, terus kita punya kayak
mesin-mesinnya minuman bersoda kayak di KFC gitu loh. Ada mesin Coca-Cola, ada mesin ini, ada mesin itu, ada mesin Sprite gitu. Kamu tinggal, makanya kantinnya selalu buka. Jadi walaupun nggak ada makanan, kalian pengen minum, kalian pengen ngopi, kalian pengen ngeteh, tinggal ke kantin. Jadi kantinnya buka setiap saat. Nah itu tadi jam coffee break sekitar jam 3 jam 4 itu yang isinya kue-kue. Terus jam 6 mereka ada lagi makanan untuk makan malam sampai jam 9 gitu. Tapi kantinnya selalu buka 24 jam. Nah, kopi, teh, minuman-minuman yang tadi saya bilang sama kalian itu selalu ada di situ. Gitu kayak Coco Crunch gitu-gitu juga selalu ada. Jadi kayak 24 jam kalian pengen silahkan ambil. Nah, itu tadi ya. Jadi itu kita udah masuk ke yang pertama tadi akomodasi. Akomodasi itu disediain selengkap-lengkapnya sih sama mereka. Nyaman, menurut saya sih amat sangat nyaman. Ya, kemudian makanan juga memuaskan. Makanannya memuaskan sekali sih. Kantinnya nggak pernah tutup. Terus menu makanannya juga variasinya banyak. Nah, berikutnya adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini menurutku yang paling penting ya. Jadi kalian dapat asuransi. Di sini tuh kalian dapat asuransi. Jadi kamu kalau misalnya berobat sakit agak parah gitu, kalian akan dibawa ke rumah sakit yang ada di kota dan itu sepenuhnya ditanggung oleh asuransi. Oh ya, kita tuh punya klinik di resort, di tempat kita kerja atau di asrama kita itu kita punya klinik. Jadi di sana dia ada perawat, ada dokter. Jadi semacam klinik kecil lah ya untuk pertolongan pertama ya. Jadi apa-apa kalian tinggal ke klinik dan itu tidak perlu bayar. Nah, kalau misalnya kalian sakitnya parah dan harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota misalnya atau di pulau lain, kalian tinggal ke sana aja. Nanti mereka yang urusin semuanya dan itu juga semua ditanggung oleh asuransi gitu. Nah, kayak aku yang waktu itu tinggalnya di pulau yang lumayan jauh dari kota, jadi mereka menyediakan transportasi itu sehari itu kayaknya tiga kali deh. Dari pulau ke kota. Jadi kalau misalnya kalian libur, kalian pengen main ke kota, kalian silahkan main ke kota. Nah, itu ya fasilitas kesehatannya. Terus fasilitas rekreasinya banyak banget. Jadi dia punya PlayStation, ada tempat untuk main PS, ada tempat untuk main biliar, ada tempat untuk ada karaoke room. Jadi kayak satu ruangan itu mereka setup komputer, mereka setup sound system, jadi dipakai untuk karaoke. Kalau kalian mau karaoke, terus mereka punya kitchen, punya dapur yang sewaktu-waktu kalau kalian pengen masak, kalian boleh masak. Terus dari mana dapat bahannya? Bahannya kalian tinggal ambil aja di store. Jadi kita tuh punya kayak gudang makanan untuk karyawan. Jadi ada sayur-sayuran, daging, dan segala macam tuh kalian tinggal ambil di situ, tapi mesti catat ya. Tapi nggak dibayar, tinggal catat aja. Itu untuk keperluan inventory-nya mereka ya. Itu tinggal ambil aja terus kalian tinggal masak gitu. Jadi dia punya dapur. Terus apa lagi ya? Fasilitas olahraga lengkap. Jadi dia punya lapangan voli, punya lapangan tenis, punya lapangan badminton, terus punya lapangan kriket, terus ada lapangan-lapangan yang kecil-kecil misalnya table tennis atau apa itu yang main bola gitu yang digini-gini itu saya lupa namanya. Terus ada archery untuk panahan, jadi dia punya fasilitas itu juga. Jadi fasilitas olahraganya lengkap. Terus wifi, jadi dia punya wifi. Jadi kita tinggal di satu pulau itu sudah tercover oleh wifi. Jadi kalian nggak perlu beli data lagi gitu. Data tuh di sini tuh mahal sekali. Kalau misalnya kayak 25 giga itu sekitar 1.400.000. Cuman kan karena udah di cover sama wifi kan, jadi nggak perlu beli data lagi gitu. Ya cuman ya di beberapa tempat wifi-nya kencang, di beberapa tempat agak sedikit slow gitu. Ya biasalah. Terus dia punya kayak warnet juga. Jadi punya beberapa komputer, terus ada internetnya juga kencang di situ. Kalau kalian pengen download sesuatu atau kalian pengen nonton film yang lebih cepat bisa di situ. Terus dia juga sesekali tuh ada kayak movie night gitu. Movie night itu dia pasang screen besar di tengah-tengah lapangan gitu. Nanti mereka puter film gitu. Tapi ada jadwal-jadwalnya, filmnya juga ada jadwal filmnya gitu. Jadi kayak bioskop gitu malam-malam seru kan. Nah,
Habis itu untuk kegiatan staff, misalnya kalau kalian libur, ya kegiatan staff kalau misalnya kalian libur, salah satu fasilitas dari mereka juga misalnya kalau misalnya kalian tidak pengen ke kota nih, misalnya kalian nggak pengen ke kota, kalau tadi kan kalian bisa ke kota nih, dia punya boat, punya transportasi dari pulau ke kota. Jadi kalau misalnya kalian mau ke kota, kalian bisa ke kota. Nah, selain itu tadi juga mereka juga menyediakan beberapa fasilitas, misalnya sunset cruise gitu, atau fasilitas memancing. Jadi kita dikumpulin siapa yang pengen mancing, pergi mancing pakai boat, jadi disediain pancingannya, umpannya, semua disediain. Nanti hasil pancingannya nanti kita barbecue sama-sama, atau kan tadi kita punya dapur nih, kalau kalian pengen masak hasil pancingannya kalian bisa masak. Terus di beberapa waktu mereka bikin jadwal untuk staff, misalnya jadwalnya misalnya berenang bersama Manta, terus ada tur ke pulau ini, ada ini, dan itu tuh